Nah, sini saya akan menjelaskan definisi-definisi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, sebelum ke situ saya akan menerangkan sedikit apa itu artificial intelligence. Nah, tanpa kita sadari dan tanpa kita duga bahwa artificial intelligence ini sudah banyak diterapkan di berbagai dalam kehidupan kita. Nah, dari seginya itu contohnya dalam menggunakan smartphone. Nah, dalam HP kan ada dua tipe nih, tipe iPhone sama Android. Nah, yang maksud saya itu sering kita jumpa di sehari itu merupakan semacam seperti kalau di Android ya asisten virtual Google, kalau di iPhone namanya Siri. Nah, itu artificial intelligence ini memang buatan yang bukan hal yang baru bagi kita, namun perkembangan itu menjadi satu perhatian yang menarik untuk diperhatikan. Nah, dalam perkembangannya peran ini sangat membantu manusia. Jadi kita harus harus mendukung akan adanya artificial intelligence ini. Banyak kita jumpai macam seri-seri film, macam film-film fiksi gitu yang berkaitan dengan artificial intelligence. Macam contoh film Iron Man yang menggunakan sistem Jarvis, yang dimana Jarvis itu dia dengan memakai kita menyuruh dia dengan menyebutkan apa yang kita inginkan, langsung terkoneksi atau langsung melakukan secara sendiri. Nah, tapi artificial intelligence itu nggak harus dalam bentuk robot atau mesin, namun lebih luas dari itu. Nah, artificial intelligence ini bisa diterapkan dalam berbagai hal dengan menggunakan kecerdasan itu. Bisa jadi mesin yang bisa memberikan respon seperti manusia. Ada pepatah Cina mengatakan yang namanya Lanlika, yaitu kecerdasan kita adalah apa yang menjadikan kita manusia. Kalau artificial intelligence adalah perpanjangan dari kualitas itu. Jadi artinya kecerdasan itu lebih manusia dari sistem robot. Nah, saat ini hampir semua perangkat komputer atau aplikasi atau teknologi modern antara banyak menerapkan sistem begini. Seperti yang diungkap sebelumnya, itu bisa kita rasakan dengan menggunakan handphone yang melalui akses virtual Google dan Siri. Nah, ini bisa diprediksi terus berkembang dan lebih cerdas lagi, dan kita tidak bisa menghindarinya. Kecerdasan buatan ini atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yang dimodelkan dalam mesin dan diprogramkan agar bisa berpikir layaknya seperti manusia. Nah, menurut para ahli yaitu MC Leop dan Cell, mereka mengatakan bahwa kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin-mesin komputer dengan kemampuan atau perilaku yang dianggap sangat cerdasnya itu dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dengan kata lain, bahwa sistem komputer itu bisa melakukan pekerjaan umum yang memerlukan tenaga manusia ataupun kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, artificial intelligence sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan. Nah, pengetahuan seperti manusia. Jadi ini membutuhkan pengalaman dan data supaya
kecerdasan itu lebih baik lagi. Ada poin penting dalam artificial intelligence, yaitu learning, reasoning, dan self correction. Nah, artificial intelligence ini perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Nah, proses belajarnya itu pun tidak selalu harus disuruh oleh manusia, melainkan dia bisa belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman mesin ini saat digunakan oleh manusia. Ya, kalau saya lihat sih ini merupakan hal-hal yang cukup menarik, karena dia mampu memperbaiki dirinya atau self correction jika kita pernah mendengar ungkapan jika aku tidak pernah menang, maka setidaknya aku tidak boleh kalah. Lumayan ngeri juga ya. Nah, artificial intelligence ini memang diprogramkan seperti itu. Dia harus terus belajar untuk membenahi diri sendiri dari kesalahan yang dia buat. Jika kita masih bingung dari cara kerjanya artificial intelligence ini, kita ambil contoh yaitu dari AlphaGo, yang mana saat awal dikembangkan ia diberi 100.000 data dalam pertandingan Go untuk dipelajari. Kemudian AlphaGo itu bermain di Go dengan diri sendiri, dan setiap kali dia kalah, dia akan memperbaiki apa yang salah saat dia bermain, dan dia bisa bermain ini dengan proses akan diulang sampai jutaan kali. Salah satu kelebihan dari artificial intelligence ini dibandingkan dengan manusia, yaitu manusia hanya dapat bermain satu kali dalam satu waktu, sedangkan kalau kecerdasan buatan ini, ia bisa mensimulasikan beberapa pertandingan dalam satu waktu dalam secara bersamaan, sehingga proses belajar dan pengalamannya bisa lebih banyak dibanding dengan manusia. Nah, hal ini terbukti ketika AlphaGo ini bermain dengan juara dunia Go pada tahun 2016, dan dia menjadi pemenangnya. Secara garis besar, ada beberapa kecerdasan buatan yang melakukan 4 faktor, yaitu acting humanly atau sistem bertindak layaknya seperti manusia, thinking humanly yaitu berpikir selayaknya seperti manusia, think rationally artinya ia mampu berpikir secara rasional, dan 4 activity rationally yaitu ia mampu bertindak secara rasional. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, manfaat artificial intelligence. Yang pertama, menghemat waktu atau efisiensi waktu. Dengan adanya artificial intelligence sangat membantu menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama bagi manusia. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan adanya artificial intelligence yang dapat menghemat waktu, tentu produktivitas juga akan meningkat, sehingga kita akan mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Artificial intelligence yang ada pada berbagai program, aplikasi, dan sistem dalam perangkat elektronik membantu memeriksa kesalahan yang tentu kita tidak ketahui. Yang keempat, mengotomatiskan tugas berulang. Sistem artificial intelligence memungkinkan pengotomatisan setiap tugas yang dilakukan secara berulang. Yang kelima, sebagai sarana hiburan. Artificial intelligence dapat menjadi hiburan dikala kita merasa bosan dengan segala aktivitas keseharian kita. Yang keenam, meningkatkan taraf hidup. Dengan adanya artificial intelligence, taraf kehidupan kita semakin baik menuju dunia yang semakin mantap untuk generasi mendatang. Selanjutnya, perkembangan artificial intelligence. Teknologi informasi adalah salah satu teknologi yang mengalami perkembangan pesat pada zaman sekarang. Hampir semua kebutuhan menggunakan teknologi informasi dalam aspek kehidupan manusia sehari-hari.
Perkembangan teknologi yang canggih dalam bidang-bidang tertentu seperti untuk instansi perusahaan, pemerintahan sebuah negara, dan kebutuhan masing-masing pada manusia. Salah satu perkembangan teknologi informasi tersebut ialah Artificial Intelligence atau yang disingkat disebut AI. Pada mulanya, Artificial Intelligence dirilis dan berkembang di luar negeri dan dikenal baru dalam beberapa tahun silam di Indonesia. Artificial Intelligence belum sepenuhnya digunakan oleh beberapa orang termasuk orang-orang Indonesia dikarenakan alat dan biaya yang tidak sedikit untuk membuat biaya sebuah program atau IT. Selanjutnya, penerapan Artificial Intelligence dalam bidang keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan APBD negara. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo sudah memperingatkan kepada para pemerintah untuk dapat melaksanakan tugasnya dan menjauhkan kasus korupsi dari kehidupan pemerintahan. Namun, belum lama ini kita mendengar kasus Jiwasraya, yaitu korupsi yang dilakukan oleh para pemerintah petinggi-petinggi negara. Hal itu sangat merugikan dan Presiden Joko Widodo pun sangat kecewa akan hal itu. Pada akhirnya, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan membentuk tim untuk menganalisis laporan transaksi keuangan yang terjadi di negara ini. Setelah itu, PPATK menjalankan tugasnya dengan berbasis Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan komputer agar pekerjaan yang dilakukan dapat lebih cepat dan transparansi. Hal ini didasarkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya beberapa waktu silam. Dalam memerangi tindak kejahatan ekonomi yang semakin masif, semakin rumit, dan juga semakin kompleks, saya minta perhatian pada beberapa hal ini. Yang pertama, kita perlu terus-menerus melakukan terobosan. Secepatnya melakukan transformasi digital yang mengadopsi regulatory teknologi. Menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan yang fundamental. Yang kedua, PPATK juga perlu terus meningkatkan layanan digital, mengembangkan platform layanan baru, menyempurnakan terobosan layanan digital yang sudah dimiliki. Kementerian Keuangan atau Kemenku mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP pada tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB. Kali ini Kemenku menghadirkan inovasi penerapan Artificial Intelligence atau HI untuk meningkatkan financial advisor. Inovasi sistem HI sebagai financial advisor ini diantaranya didedikasikan bagi pemerintah daerah milik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Inovasi berbasis teknologi Artificial Intelligence atau HI ini digunakan untuk mengolah dan melakukan standarisasi data secara otomatis, sehingga data dapat disajikan dengan lebih cepat, relevan, dan andal untuk keperluan analisis lebih lanjut. Model HI ini bisa melakukan analisis secara real-time dan otomatis untuk menghasilkan financial advice bagi pemerintah daerah atau Pemda yang disajikan melalui dashboard financial advisor. Artificial Intelligence pada masanya yang akan datang tentu akan memberikan dampak karena kita bisa melakukan analisis dengan jauh lebih cepat, dengan jauh lebih akurat, dengan melihat secara keseluruhan dari apa yang dilakukan dalam APBD
dan menghubungkan dengan apa yang harus dilakukan di tingkat pusat. Ujar Wakil Menteri Keuangan atau Wamenku. Penerapan Artificial Intelligence Financial Advisor atau AIFA memberikan manfaat bagi pemerintah pusat maupun daerah. Untuk mengantisipasi perubahan yang semakin besar, menjadikan industri jasa keuangan mengedepankan HI atau teknologi dalam semua sistem pekerjaannya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan perintah kepada lembaga atau badan keuangan agar menerapkan Artificial Intelligence atau HI dan Machine Learning akan semakin ditingkatkan. Contoh selanjutnya adalah penerapan Artificial Intelligence pada bidang perbankan yaitu digital banking. BCA Mobile adalah aplikasi mobile banking pertama di Indonesia yang berfungsi untuk memanjakan nasabahnya dalam melakukan kegiatan perbankan melalui smartphone. Aplikasi BCA Mobile dirilis pada tahun 2011 yang dikelola oleh PT Bank Sentral Asia atau BCA yang pada awalnya tahapan BCA Mobile ini hanya dapat digunakan oleh pengguna BlackBerry. Namun pada tahun 2012, aplikasi BCA Mobile dapat digunakan juga oleh para pengguna Android dan iOS. Layanan yang tersedia pada BCA Mobile awalnya hanya transaksi mobile banking atau MBCA, internet banking atau klik BCA versi smartphone. Info BCA yang berisi beragam informasi menarik dari BCA dan informasi saldo flash yang berfungsi untuk cek saldo serta informasi 10 transaksi terakhir dari kartu flash. Namun, seiring berkembangnya teknologi, BCA Mobile memberikan fitur terbaru bagi nasabahnya, yaitu transaksi tarik tunai tanpa kartu ATM BCA pada tahun 2017. BCA Mobile merupakan pelopor fitur transaksi tarik tunai tanpa kartu pertama di Indonesia, yang kemudian diikuti oleh BNI Mobile Banking dan Bukopin Woke. Pada tahun 2018, BCA Mobile kembali berinovasi dan merilis QR-Ku. QR-Ku adalah fitur transaksi transfer dana antar nasabah BCA yang hanya dilakukan dengan cara scan QR code. QR-Ku ini adalah sebuah penerapan dari Artificial Intelligence, yaitu fitur transfer dana antar nasabah BCA yang hanya dilakukan dengan cara scan QR code. Jadi, tidak perlu khawatir salah kirim uang ke nomor rekening orang lain karena QR-Ku merupakan kode pengganti nomor rekening yang dilengkapi dengan nama nasabah. Selain M-Banking BCA, masih banyak aplikasi maupun web jasa keuangan seperti Dana, OVO, GoPay, Link Aja, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 3, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih.